Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Yai, hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Ishak dan semua dulur Al Victor di mana berada. Alhamdulillah sehat walafiat dan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mas Ishak dan semua dulur Al Victor yang saya hormati, pertama pagi hari ini kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Di mana pagi hari ini kita bisa ngaji di awal bulan Mei dan masih bulan Syawal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ngaji kita ini benar-benar dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah, amin. Dan semoga amal ibadah kita, puasa kita, Ramadan kita, tarawih kita, sujud kita diterima Allah. Amin ya Allah. Dan semoga kita berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dulur Al Victor, pertama saya juga menyampaikan terima kasih kepada para santri Al Victor. Santri Al Victor. Karena saya ini kalau ngaji di mana-mana ketemu orang jawabnya nih, Yai saya ini santrinya jenengan, santri El Victor. Saking seringnya mendengarkan di mana-mana itu mesti saya santri El Victor. Masya Allah. Ya, baik, saya sampaikan matur suwun minal aidin wal faizin wal makbulin wa antum bi khair. Dan terima kasih kepada keluarga Dasa Dana Sosial Al Jihad Surabaya yang telah menyumbangkan sebagian rizkinya di jalan Allah. Baik Bapak Ibu, sekarang kita ngaji bersama-sama. Monggo ya. Jadi begini, ketika malam takbiran kemarin, itu semua malam hari raya itu pada mengucapkan takbir, tasbih, tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, kenapa orang itu kok semua takbir, tasbih, tahmid? Karena memang yang agung itu hanya Allah. Segala puji itu hanya Allah. Hanya milik Allah. Yang maha suci itu hanya Allah. Yang maha besar hanya Allah. Walillahil hamd, hanya kepunyaan Allah puji itu. Ya Allah. Manusia itu karena apa? Karena manusia itu makhluk yang sangat lemah. Makhluk yang sangat tidak berdaya. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Aku menjadikan manusia itu dari sari padi tanah. Fi qararim makin, yang kami tempatkan di tempat yang kokoh, namanya rahim ibu. Itu Al-Quran. Jadi manusia itu sangat lemah. Jadi sulalatin min tin, jadi ada dari padi tanah, kemudian ditempatkan fi qararim makin, di tempat rahim yang sangat kokoh, yang sangat aman. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Setelah ditempatkan di qararim makin, maka jadilah di situ daunnya Allah. Proses penciptaan manusia itu pertama adalah min alaqatin, min nutfatin pertama, air sperma, ya, nutfah di situ. Sumal alaqota, kemudian darah kempel. Ya dah, segumpal darah. Manusia itu coba kalau kita angan-angan asal ciptanya manusia. Summa mudghatan, summa kemudian menjadi daging, segumpal daging. Summa kasauna lahma, kemudian dikasih tulang-tulang supaya kuat.
Ya Allah. Manusia itu seperti itu. Makanya takbir, tahmid, tasbih itu hanya untuk Allah. Yang maha besar ya hanya Allah, yang maha suci ya Allah, segala puji ya hanya untuk Allah. Wong menungso asale nggih ngoten niku. Pantes dihinakan manusia. Nah, pantes manusia harus memuliakan Tuhan. Harus memuliakan Gusti Allah. Itu. Ya. Oleh karena itu, ayo kita terus banyak bersyukur. Sumaka sauna lahma, ya. Dikasih tulang, ben rada kuat. Iya, iya. Dikasih kulit, ya. Dibungkus dengan kulit. Supaya apa? Kalau kita ini angkat-angkat itu gak melesat kabeh. Kalau itu nggak dibungkus kulit, iya. Aduh, itu daging sama tulang bisa nanti lepas semua. Dibungkus oleh Allah. Ya Allah. Nah, oleh karena itu mari kita banyak bersyukur. Jangan menjadi orang yang kufur nikmat. Jadilah orang yang bersyukur. Jangan kufur nikmat. Makanya kita harus alhamdulillah. Ya. Harus alhamdulillah. Walaupun kita susah tetap alhamdulillah ya. Ya susah dibuat sendiri. Susah itu dibuat sendiri. Sebenarnya kalau hati ini membuat bahagia ya jadi bahagia. Tergantung kita. Kadang-kadang ada yang bilang, "Yai, Abah, urip ning kulo cek abot." Lah sing enteng sing kaya apa? Ya Allah. Ya ini hidup, ya seperti ini. Ada masalah, ada problem, siapapun. Caranya sandarkan kepada Allah. Sebenarnya konsep supaya urip bahagia itu satu. Kenapa nih? Ndelok sesuatu ya nemen-nemen. Artinya bagaimana? Ya memandang segala apa saja itu jangan terlalu. Jangan terlalu. Itu, coba tulis itu, prinsip itu. Memandang dunia jangan terlalu, memandang masalah jangan terlalu, jangan terlalu, biasa-biasa saja. Sandarkan kepada Allah. Jadi sebenarnya harus tauhidnya kuat. Orang itu kalau tauhidnya kuat, hatinya tenang. Masya Allah, gitu ya. Dia melihat sesuatu itu biasa, biasa. Anak digodho anak, biasa. Sopo sing karep iku, ya sing gerakno iku ya. Gusti Allah. Iya. Tiga ingeten. Makanya memandang segala sesuatu ojo nemen-nemen. Dipandang yang biasa gitu. Nikmat. Itu bahagia. Konsep bahagia. Iya, konsep bahagia itu yaitu tauhidnya yang kuat. Kalau orang itu tauhidnya kuat, memandang segala sesuatu itu sedang-sedang saja. Tidak, jangan dipandang sesuatu itu berlebihan. Dan itu sudah lama konsep bengkel hati. Urip iku biasa. Sedang-sedang saja. Duit biasa, gak duit biasa. Dipromosikan jabatannya biasa. Dilereni pensiun biasa gitu. Dikasih ujian musik biasa. Nanti ya disandarkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, mohon, ayo banyak syukurnya, jangan banyak kufurnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan di bulan Syawal ini, mari kita sama-sama terus banyak bersyukur. Alhamdulillah. Nah, ada tips bagaimana supaya Ramadan kemarin itu menjadi Ramadan yang istimewa. Karena kita belum tentu Ramadan yang akan datang bisa ketemu lagi. Allahu Akbar. Belum tentu. Barang kula napa jenengan wis karo. Ramadan yang akan datang masih ketemu Ramadan lagi atau tidak? Nggak. Jamaah Al-Victor yo karo. Yang tahu hanya Allah. Tapi tetap upaya sehat, upaya ikhtiar. Tapi mboten lho. Wong Mbak Nikmah ya wis dhisik. Ya Allah. Mas Hilmi winginane nyusul. Ya Allah. Satu lagi yang malam itu siapa itu? Pak Rocky. Pak Rocky yang host malam itu.
ada lagi. Oh, nggih. Iya. Ya dahulu padahal sehatnya ya podo, umurnya ya podo. Ya. Karena Allah semua, ya. Maka tetap jaga kesehatan dan ojo nemen-nemen, sedang-sedang saja. Sedang-sedang. Sedang-sedang saja. Jangan terlalu Jangan terlalu memandang sesuatu itu. Ya. Insya Allah itu akan diparingi bahagia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipnya begini. Bagaimana Ramadan kita ini menjadi yang istimewa? Bahkan ini menjadi Ramadan yang istimewa kalau mungkin kita nggak ketemu Ramadan lagi, wallahu a'lam. Nggak tahu. Allah yang maha tahu. Ya. Satu, kata Nabi, al-fadlu fi, keistimewaan di bulan Ramadan ini satu adalah watasilu man qata'aka. Silaturahmilah, menyambunglah silaturahim kepada orang-orang yang sengaja memutus tali silaturahim kepada Anda. Apa nih? Nah, ini so istimewa itu. Nggih. Orang-orang yang punya masalah dengan panjenengan yang sengaja memutus tali silaturahim, watasilu, sambung tali silaturahim. Masya Allah, niku istimewa nih. Jadi tidak hanya puasa Ramadan saja, tidak hanya tarawih dan sujud memburu Lailatul Qadar saja, ini istimewa. Watasilu man qata'aka, sambunglah tali silaturahim kepada orang yang sengaja memutus tali silaturahim kepada panjenengan. Sengaja wis moh gak wau, gak tau moro, justru iku diparani. Waduh. Ojo moro nang ngene sing kulino sing wis moro. Nggih. Biasa ngoten iki ya. Biasa nggih. Nggih. Jauh, dulur yang jauh yang tidak pernah dia datang ke sini, ya kita sowan ke sana. Waduh, istimewa itu. Al-fadlu, keistimewaan fi di dalam kenyataan hari ini. Bagaimana kalau misalkan ada problem sama orang tersebut ya? Ya, problem kan tetap problem manusianya, masalahnya, tapi manusianya kan tetap sama. Memang mboten gampang, tapi coba. Ini istimewa loh. Kalau biasa-biasa yang silaturahim kepada orang yang baik ya biasa, tidak istimewa. Tidak istimewa. Masya Allah. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomongin gampang, ngelakoni ini setengah mati. Ikhtiarnya, ya. Makanya prinsip bagi saya khususnya tidak ada musuh. Tidak ada musuh. Tidak ada lawan. Yang ada adalah semua adalah saudara. Saudara. Masya Allah. Semuanya saudara itu. Kemudian yang kedua, kalau pengen istimewa itu adalah watu'ti man haramaka. Berilah sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberimu. Jadi kalau orang suka memberi kemudian kita memberi kan sudah biasa. Iya. Wis tak wehane iku gawe menehi aku. Gantian. Akhirnya barangnya bolak-balik. Coba berikanlah sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita dan yang mengembalikan Allah gitu. Contohnya ya, misalkan banyak ya. Kita memberi kepada orang yang perlu diberi. Kita memberi kepada orang yang mereka sama sekali tidak pernah memberi kepada kita. Aku nek menehi iki gak mungkin balik. Nah, itu biasa. Jadi kalau memberi kepada orang yang suka memberi, ini berarti berharap masih kepada kembali kepada manusia. Ya. Masya Allah. Jadi kalau saya memberi wis gak balik, banyak wis gak niat pengen dibalik, gak harap pengen balik, ya sudah.
kita memberi. Itu istimewa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi wa tu'ti man haramaka. Ini istimewa. Kalau memberi kepada orang yang biasa kita diberi, itu biasa. Nggih. Baik kepada orang yang baik itu biasa. Biasa. Baik. Kalau baik kepada orang yang belum baik itu luar biasa. Makanya al-fadlu fi itu kalau pengen Ramadan ini menjadi istimewa, maka di bulan Syawal ini ayo kita melakukan tiga. Satu, silaturahim kepada orang yang sengaja memutus. Dua, memberi sesuatu kepada orang yang sama sekali tidak pernah memberi kepada kita. Bahkan mereka nggak akan memberi kita. Nggak akan balik gitu. Nggak akan balik. Dan yang terakhir ketiga adalah wa ta'fu man dolamak. Allahu Akbar. Maafkanlah kepada orang yang sengaja dan biasa mendolimimu. Ojo duwe buku enteng-enteng. Istimewa ini dahulunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan yang kita lakukan diakhiri dengan Syawal ini, masuk Syawal ini. Tiga hal ini kalau kita lakukan istimewa. Sanggup kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maafkan kepada orang yang mendolimi, sengaja dan biasa mendolimi kepada kita. Ini bagaimana ini ya cara menata hatinya ini ya? Ya. Ya dimaafkan. Takhallaku bi akhlaqillah kata Nabi. Akhlaklah seperti akhlaknya Allah. Allah itu pemaaf. Kalau Allah saja pemaaf kepada hambanya, kepada makhluknya. Lah kita yang sama-sama makhluknya Allah, masa enggak pemaaf? Ya Allah. Bahasanya inting-inting. Apa? Inting-inting. Makanya Bu, nek dilarani wong aja dieling-eling. Bu. Ya Allah. Masya Allah. Dimaafkan tapi. Dimaafkan. Ya. Tapi hati enggak. Gitu. Salaman gitu tapi hatinya. Ini bagaimana? Nah, ya, ini enggak lengkap namanya. Betul lengkap. Namanya afuun wa ta'fu itu ya memaafkan dohir batin. Ya. Tapi kalau hutang tetap nyaur gitu kan. Iya. Hutang itu kan angkanya, fisiknya, nominalnya tetap harus nyaur. Tapi kemanusiaannya harus tetap baik. Memaafkan. Gitu. Harus tetap baik. Dan memaafkan. Sing jembar dodoni. Ya Allah. Alhamdulillah. Oleh karenanya di akhir pertemuan ini saya ingin menyampaikan doa ya. Bagaimana supaya kita ini kuat, diberi hidayah oleh Allah ya, diberi petunjuk oleh Allah. Ini doa luar biasa ini ya. Bagaimana supaya kita diberi apa? Petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Jadi Ramadan yang sudah baik, kita di bulan Syawal ini juga kita melakukan yang baik. Baik dan melakukan yang baik itu karena pitulunge Gusti Allah. Ya Allah. Doanya begini katanya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqnaj tinaba. Itu ya Allah, arina, tunjukkanlah kepada kami al-haqqo haqqo, yang benar itu benar. Warzuqnat tiba'ah, dan berikanlah kami rezeki ya Allah at-tiba'ah, untuk bisa mampu mengikuti kebaikan itu. Ya Allah. Karena ada orang itu tahu itu baik tapi tidak mau mengikuti kebaikan. Tahu kalau itu baik tapi tidak mau mengikuti kebenaran itu. Makanya doanya Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tiba'ah. Tiba'ah itu mengikuti. Kemudian yang kedua, wa arinal batila batila. Saya ulang, wa arinal batila batila warzuqnaj tinaba.
Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kalau memang itu salah. Itu batil ya batil. Warzuqna tinabah, dan berikanlah rizki kepada kami kemampuan untuk mampu menjauhi. Kemampuan berarti itu. Iya, kemampuan. Warzuqna ijtinabah itu menjauhi. Karena kadang-kadang ada kita nggak mampu menjauhi. Iya. Jelas itu batal, tapi kita tidak mampu menjauhi. Ya Allah. Wala taj'alhu multabisan alaina fanasil waj'alna lil muttaqina imama. Dan ya Allah, semoga kita menjadikan semua ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wala taj'alna multabisan itu jangan sampai kita ini menjadi orang yang samar antara keduanya ya. Antara keduanya. Makanya tunjukkanlah kepada wala taj'alnahu multabisan. Ya, alaina, jangan jadikanlah kami samar-samar, ragu-ragu. Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, semoga jadikanlah kepada kami orang-orang yang bertakwa, menjadi pemimpin, menjadi orang yang baik. Ya Allah. Ini sangu kita di bulan Syawal. Coba sama-sama ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wala taj'alhu multabisan alaina fanasil waj'alna lil muttaqina imama. Qabiltu ya. Niki doa muga-muga kula panjenengan diparingi hidayah Gusti Allah. Ya Allah. Iki bener tak lakonane. Iki jamaah tak budal nang masjid. Ngono lho. Oh, iki azan wae salat tak budal nang masjid. Iku berarti attiba'ah. Bisa mengikuti kebaikan. Oh, ini makanan haram, ini barang ini haram. Ijtinabah, ya Allah, saya tidak usah makan yang haram. Begitu. Ya. Mudah-mudahan puasa kita Ramadan kemarin menjadi Ramadan yang istimewa, dan tetaplah untuk selalu mengagungkan nama Allah, memuji kepada Allah, bertasbih kepada Allah, karena hakikatnya manusia adalah manusia yang lemah dari semua yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, baik dulur Vektor, kita lanjutkan kembali. Ini sudah ada pertanyaan, ada telepon Abah, kita terima telepon Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kabar itu bisa mawon. Nggih, Bapak. Allah, Husen. Gimana? Halo. Nggih, Pak Husen. Saya seorang anak dengan di anak itu apa enggak jelas. Artinya begini. Suaranya putus-putus Abah Husen. Ada cowok yang itu notabene orang ini alasan begitu. Itu orang itu. Ngapunten apa? Suaranya nggak bisa didengar. Ini suaranya buatan sakit jelas ya Inje. Nggih.
lanjut Yai. Ini dari telepon dulu. Ya. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Ibu. Mau tanya Pak Yai. Nggih. Terus pundi Pak Yai wonten tiyang sing mboten nyopo bertahun-tahun, yang tua atau muda niku bersaudara. Nek mboten yuk sepuro niku terus pundi sing tua ta sing enom sing ngalani. Nggih. Sampun ngoten mawon nggih ya. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang tua, ada anak muda yang saling gak wawuh ya. Nggih, mboten. Itu yang salah yang mana? Yang baik yang mana? Yang baik yang mau meminta maaf, yang mengawali. Yang mengawali ya. Ndak yang muda, ndak yang tua ya. Manusia itu sama. Dari tanah semua ya. Jadi kalau yang muda mengawali minta maaf lebih baik. Kalau yang sepuh minta maaf dulu, sangat baik. Ya. Yang akhirnya harus wawuh hidup ini. Harus rukun. Harus baik. Ngaji kita kemarin, mari kita jadi orang yang baik. Jangan benci orang, jangan ndak wawuh. Siapa ngerti suatu saat kita butuh sama mereka. Ya Allah. Ono wong besanan bae ambek musuhe ono. Yo. Iya, masyaallah. Makanya yang baik dengan siapapun. Rizkinya Allah itu diberi kepada manusia, itu diberikan kepada rizki Allah diberikan kepada manusia itu lewat manusia. Iya, maka harus baik dengan manusia siapapun. Harus yang baik ya. Ayo yang mau mengawali minta maaf lebih dulu, itu yang istimewa. Yang mengawali. Iya, istimewa. Bahasa anak sekarang keren itu. Lanjut apa? Ya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum, apa mau tanya, kalau non muslim mengucapkan salam Islam, kita boleh menjawabnya napa mboten apa? Kalau non muslim. Kalau konteks secara fikih, kalau ada orang non muslim mengucapkan salam, kita harus menjawab. Tapi menjawabnya waalaikum gitu. Itu secara fikih ya. Tapi kalau secara konteks nasional ya, ya secara sebagai warga negara ya, kita tetap wajib menjawab. Jawabnya assalamualaikum, jawabnya gimana tadi? Waalaikum gitu. Salamnya ndak usah dibaca. Itu secara konteks. Itu fikih begitu. Aturannya begitu, bukan terus diam saja, tidak. Kalau secara toleransi apa? Ya, toleransi itu selama tidak masalah akidah, kita harus baik dengan siapapun. Pergaulan, apalagi urusan muamalah ya, kebangsaan, perdagangan ya, urusan sosial harus baik semua. Tapi kalau sudah urusan akidah, jelas lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Tapi dalam konteks sosial harus selalu baik dengan siapapun. Baik. Ini ada lanjut ya, Ibu. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, saya seorang istri sangat ingin membantu suami dengan usaha atau bekerja karena suami punya hutang. Tapi suami melarang. Saya sedih Yai karena tidak bisa membantu apa-apa hanya dengan berdoa. Karena pikiran saya kalau hanya berdoa tanpa berusaha ya tidak bisa Yai. Mohon pencerahannya. Ya, memang doa saja tanpa berdoa nggak bisa. Ya. Kalau ajaran ahlu sunnah wal jamaah itu mengkonversikan, mencampurkan antara qadariyah dan jabariyah. Antara qadariyah dan jabariyah. Kalau qadariyah itu murni usaha manusia, Tuhan tidak ikut campur.
Tapi kalau Jabariyah itu murni karena Allah, manusia tidak ikut campur. Tapi kalau pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu dikonvergensikan keduanya ini. Sama-sama memiliki Sama-sama mempunyai peran. Ya, ikhtiar manusia juga dikembalikan kepada Allah. Jadi sekali lagi kalau Qadariyah itu Tuhan tidak ikut campur. Semua apa kata manusia itu pandangan, faham, aliran Qadariyah. Kalau aliran Jabariyah, manusia itu tidak bisa apa-apa. Semua apa kata Allah. Nah, kemudian ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Asy'ariyah, Hasan al-Asy'ari, itu mengkonvergensikan antara Qadariyah dan Jabariyah. Makanya muncullah faham Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyah niku wis gak gelem ikhtiar. Itu biasanya dilakukan oleh maaf orang-orang kaum lemah, oleh orang-orang kaum yang tidak punya optimisme. Putus asa orang-orang. Putus asa. Pak, mboten kerja ta, mboten ki nek pancen Gusti Allah dadekne sugih lak sugih piyambak. Akhirnya ya gak sugih piyambak, ya melarat piyambak. Wong gak usaha. Gak napa-napa. Gak lapo-lapo ya, itu biasanya yang ndak ada potensi. Kalau zaman dulu itu namanya kelompok Badui, orang marginal, wong kampung-kampung yang kelompok pinggiran itu mesti ikutnya Jabariyah. Pun apa jari Gusti Allah ngono tok. Tapi tidak mau ikhtiar. Kemudian kaum-kaum intelektualis itu selalu pandangannya Qadariyah. Jadi apa saja harus disesuaikan dengan akal. Akalnya itu ya. Makanya aswaja ini menggadukkan itu mencampurkan, mengkombinasikan keduanya itu. Masya Allah gitu ya. Makanya nggak ikhtiar, nggak usaha. Tapi kalau memang suami melarang ya ikuti suami, Bu. Karena mampu ya suaminya. Ya, karena mungkin sayang sama ibu, tidak boleh kerja. Mungkin kerjanya ya doa itu. Gitu ya. Kerjanya doa, mendoakan suami supaya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya mungkin barokah doanya ibu yang tulus, akhirnya suami mendapat kerjaan lancar sehingga bisa nyaur hutang gitu. Oh, ini istri yang baik itu. Ngerti. Oh, bojone ndek utang sakno ngono. Oh, luar biasa nih. Masya Allah. Baik dulur El Victor, mari sama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semuanya diparingi sehat, panjang umur, dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosanya guru-guru kami. Ya Allah, jadikanlah negeri kami Indonesia, khususnya Jawa Timur, Surabaya, menjadi negeri yang aman, negeri yang Engkau ridhoi, negeri yang aman, negeri yang tentram, dan semoga semuanya selalu diparingi rukun ya Rabb. Amin ya Allah. Ya Rabb, semoga dulur-dulur R Victor diparingi murah rezekinya, ditakdirkan Allah bisa haji, bisa umroh semua. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mulbisan alaina fanasil waj'alhu lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.